Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, apa Pak? Apa kabarnya pagi hari ini? Bagus. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, Ibu absen terlebih dulu ya. Siapa yang di sini yang tidak hadir? Hadir semua ya? Bagus. Nah, di sini Ibu ada salah satu lagu Yel-Yel untuk pemula sebelum kita melanjut ke pembelajaran kita pagi hari ini, yaitu Yel-Yel Tepuk Semangat. Ayo, Ibu akan mempraktekannya terlebih dahulu. Semangat. Semangat. Nah, sekarang ayo ikut Ibu. Semangat. Semangat. Bagus. Nah, ada yang tahu apa materi kita pagi hari ini? Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang lingkungan. Nah, di sini ada materi tentang lingkungan. Lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ada yang tahu apa itu lingkungan? Ya, betul sekali. Lingkungan adalah tempat di mana makhluk hidup melakukan aktivitasnya. Atau bisa dikatakan lingkungan ini adalah tempat di mana kita melakukan kegiatan sehari-hari, tempat beraktivitas, dan tempat kita untuk melakukan kehidupan kita sehari-hari. Berikutnya yaitu ada lingkungan secara umum. Ada lingkungan itu terbagi menjadi dua, yaitu lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ada yang tahu apa itu lingkungan alam? Ya, benar sekali. Lingkungan alam ini adalah lingkungan yang tercipta tanpa adanya campur tangan manusia atau secara alami merupakan ciptaan Allah, Tuhan semesta alam. Atau bisa disebut lingkungan alam ini adalah lingkungan yang tanpa dimodifikasi oleh manusia itu sendiri, yang tercipta secara alami. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh dari lingkungan alam. Yang pertama itu ada hutan, sungai, dan pantai. Coba Ibu tanya, ada yang tahu apa itu manfaat dari hutan? Ya, hutan itu tempat di mana makhluk hidup, tempat makhluk hidup, tempat mencari makan, tempat kita beraktivitas juga bisa di hutan. Nah, ini adalah pengertian dari hutan. Hutan merupakan lahan yang sangat luas dengan berbagai macam pohon, tumbuhan, serta makhluk hidup lainnya. Hutan memiliki manfaat seperti membantu makhluk hidup untuk bernafas, menahan banjir, mencegah tanah longsor, dan hutan juga memberi makhluk hidup makan. Selanjutnya yaitu sungai. Ada yang tahu manfaat dari sungai? Ya, sungai bisa untuk tempat mandi, tempat mancing, tempat mencuci baju, dan sebagainya. Sungai ini merupakan aliran yang berkumpul dan mengalir secara alami dari permukaan rendah dan akan bermuara dan berakhir di laut. Sungai dapat digunakan manusia untuk mandi. Nah, satu manfaatnya tadi ya, mencuci, menangkap ikan, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya yaitu pantai. Ada yang tahu manfaat dari pantai? Ya, betul sekali. Pantai tempat kita
liburan, tempat wisata, tempat para nelayan untuk mencari ikan. Pantai ini sendiri merupakan bentuk geografis yang terdiri dari pasir, terdapat pada pesisir laut, dan merupakan pembatas antara lautan dan daratan. Berikutnya yang kedua yaitu kita akan membahas tentang lingkungan buatan. Nah, ada yang tahu itu apa lingkungan buatan? Betul sekali. Lingkungan buatan itu adalah lingkungan yang berada di sekitar manusia dan merupakan buatan dari manusia itu sendiri. Atau bisa dikatakan lingkungan buatan ini adalah lingkungan yang tidak tercipta secara alami atau lingkungan yang telah dimodifikasi oleh manusia. Lingkungan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri. Nah, di sini ada contoh dari lingkungan buatan. Salah satunya itu sawah, taman, perumahan, dan jalan raya. Ada yang tahu apa manfaat dari sawah? Betul, sawah bisa untuk kita menanam padi, menanam jagung, tempat para petani untuk berkebun, dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu taman. Ada yang tahu apa manfaat dari taman? Betul, taman tempat kita untuk berwisata, tempat liburan, tempat kita untuk santai, dan tempat kita untuk jalan-jalan. Berikutnya yaitu perumahan. Ada yang tahu manfaat dari perumahan? Ya, perumahan ini adalah tempat di mana kita tinggal yang bisa melindungi kita dari berbagai makhluk hewan buas, seperti hewan buas, terus melindungi kita dari cuaca hujan, panas, dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu jalan raya. Ada yang tahu manfaat dari jalan raya? Ya, jalan raya ini tempat kita untuk jalan raya ini merupakan penghubung antara daerah dan tempat di mana kita bisa melewati transportasi seperti jalan transportasi seperti motor, mobil, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pengertian dari sawah itu sendiri. Sawah merupakan ekosistem buatan yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang sawah. Sawah merupakan salah satu contoh lingkungan buatan karena sawah ini memang dibuat untuk bercocok tanam padi yang telah dibahas tadi sebagai makanan pokok maupun untuk ditanami tanaman-tanaman lain seperti jagung dan singkong. Berikutnya yaitu taman. Taman merupakan sebuah area atau sebidang tanah yang ditanami berbagai tumbuhan dan diberikan beberapa komponen tambahan yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Tujuan dan fungsinya itu sebagai ditinjau dari fungsinya, taman buatan manusia ini mempunyai manfaat yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu perumahan. Perumahan ini sendiri merupakan lingkungan yang terdiri dari sekelompok rumah dan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana. Yang selanjutnya yaitu ada jalan raya. Jalan raya ini merupakan suatu jalur yang menghubungkan suatu daerah ke daerah lainnya. Jalan raya sebagai transportasi darat seperti motor, mobil, sepeda, dan lain-lain. Nah, cukup sudah materi kita yaitu membahas tentang lingkungan alam, dan lingkungan buatan. Coba di sini ada yang bisa menyimpulkan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Ya, ada yang bisa? Betul. Jadi, kesimpulan materi kita pagi hari ini adalah di mana lingkungan itu adalah tempat kita untuk beraktivitas atau tempat kita beraktivitas sehari-hari seperti hewan, manusia, dan lain sebagainya. Sedangkan lingkungan ini tadi terbagi menjadi dua. Ada yang tahu apa saja?
Betul, ada lingkungan alam dan lingkungan buatan. Ada yang tahu apa aja itu lingkungan alam dan lingkungan buatan beserta contohnya? Benar, lingkungan alam ini sendiri adalah lingkungan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tercipta secara alami tanpa dicampur tangani oleh manusia itu sendiri. Salah satu contohnya tadi adalah ada pantai, gunung, hutan, dan air terjun. Yang berikutnya yaitu lingkungan buatan adalah lingkungan yang telah dibuat oleh manusia itu sendiri atau lingkungan yang telah dimodifikasi oleh manusia itu sendiri. Lingkungan yang telah terbuat dari hasil tangannya manusia itu sendiri. Contohnya seperti sawah, danau, terus ada taman dan jalan raya. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Coba Ibu akan memberikan 4 gambar, coba kalian tebak yang mana termasuk lingkungan alam, lingkungan buatan, dan berserta contoh manfaatnya itu sendiri. Nah, yang gambar pertama, ada yang tahu ini gambar apa? Betul, ini adalah gambar sekolah. Apa manfaat dari sekolah ini? Ya, sekolah ini adalah tempat di mana kita untuk mencari ilmu, tempat kita untuk belajar, tempat kita untuk mencari teman, bersosialisasi dengan sesama teman, dan yang lainnya. Jadi sekolah ini ada yang tahu termasuk lingkungan apa? Betul, sekolah ini adalah lingkungan buatan, di mana sekolah ini adalah diciptakan oleh manusia itu sendiri. Nah, berikutnya yaitu ada danau. Ada yang tahu manfaat dari danau ini sendiri? Ya, danau ini tempat di mana kita untuk mencari ikan, tempat mandi, dan mencuci. Danau ini banyak sekali manfaatnya. Nah, ada yang tahu danau ini termasuk lingkungan apa? Ya, danau ini termasuk lingkungan alam, di mana tercipta oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tanpa dicampur tangani oleh manusia itu sendiri, atau tercipta secara alami. Nah, yang selanjutnya yaitu ada air terjun. Ada yang tahu apa manfaat dari air terjun ini? Ya, air terjun ini tempat di mana kita untuk bisa mencari tempat kita untuk liburan, tempat kita wisata, dan banyak lagi. Ada yang tak air terjun ini termasuk lingkungan apa? Ada yang tahu? Ya, ini adalah termasuk lingkungan alam yang tercipta secara alami. Nah, di sini ada pasar. Ada yang tahu manfaat dari pasar? Betul, pasar ini tempat kita untuk berbelanja, belanja sayur, keperluan rumah, dan lain sebagainya. Ada yang tahu pasar ini termasuk dari lingkungan alam atau lingkungan buatan? Ya, betul sekali. Pasar ini termasuk dari lingkungan buatan di mana pasar ini diciptakan oleh manusia dan telah dicampur tangani oleh manusia itu sendiri, dan pasar ini tidak dicipta secara alami. Betul. Nah, selesai sudah materi kita pada pagi hari ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Ibu persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, kita cukupi saja pemaparan materi kita pada pagi hari ini. Dan Ibu ingatkan lagi kembali, tolong materi ini dipelajari lagi karena ini akan keluar pada saat kita ulangan nanti dan akan Ibu masukkan ke dalam soal ulangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.